Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini kita berjumpa di dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Siti Maisaro, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang bergabung di dalam kelas 11.408 dari SMP Negeri 31 Atap Sarang dengan pengajar praktek Bapak Nurul Hakim dan fasilitator Bapak Muhammad Hoir. Bentuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif antara lain, yang pertama yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas sesuai dengan yang dibuat di tahap koneksi antar materi. Yang kedua yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan sejawat, yaitu dengan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Dan saya hormati Bapak Ibu dengan sahabat SMP Negeri 31 Sarang. Yang pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan laboratorium TK terkait dengan diseminasi budaya positif tahun 2000, yaitu saya sendiri harus dan rekan saya di Maisaro. Dan yang kedua, salawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasul Muhammad SAW dengan ucapan Allah Muhammad. Semoga kita merupakan umat yang memberikan syafaatnya di yaumul kiamat. Dan yang ketiga, kami berdua, saya dan Bu Maisaro, minta maaf dan berterima kasih. Yang pertama minta maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak Ibu dengan sedaya program politik dalam rangka diseminasi pembinaan debat, dan berterima kasih dengan sedaya bisa program politik. Langsung saja pada kesempatan hari ini yaitu kita berdua, saya Abdul Muhid dan Bu Siti Maisaro, tahun 2011 akan mendefinisikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif. Jadi nanti akan dipaparkan oleh Bu Maisaro dan saya sendiri apa yang ada di budaya positif itu berkaitan dengan sekolah dan peserta didik. Dan tujuan pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama melibatkan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SMP Negeri 31 Atap Sarang. Dan yang kedua mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar dan pembelajaran yang aman dan nyaman serta berpihak pada murid. Budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk konsep budayanya yaitu ada prinsip yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan kebijakan universal, yang ketiga motivasi hukum dan penghargaan restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam yaitu posisi kontrol, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Maisaro yaitu perubahan paradigma sama dengan keyakinan kelas. Silakan Bu Maisaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi.
melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu. Baik, kita bahas dulu apa itu perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang bagaimana, Bapak Ibu? Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Merdeka di sini berarti murid itu sudah punya motivasi intrinsik sendiri atau punya motivasi sendiri, tidak harus bapak ibu guru yang memberikan motivasi. Begitu. Itu maksud dari merdeka. Nah, biar tambah semangat ya. Ini kan bapak ibu sudah duduk berdua-dua ya. Untuk bapak ibu ini boleh didampingi Bu Menteri agar kita bisa main bersama-sama. Jangan sulit ya. Saya minta duduknya berhadapan-hadapan dong.
menggunakan tangan. Dia mau membuka atau tidak, itu kontrolnya ada di beliau. Ya tidak. Meskipun dengan godaan macam apapun, Bu Badia beranggapan bahwa Pak Murid itu bukan murid saya, jadi tangan saya kepal gitu. Berarti Bu Badia punya kontrol atas ini tadi ya, kepala tangannya. Dia mau membuka atau tidak. Nah, nanti kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Lanjut lagi. Sudah kita jawab ya. Nah, miskonsepsi tentang makna kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ternyata selama ini itu banyak sekali miskonsepsi atau salah kaprah tentang pengertian kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, selama ini itu banyak miskonsepsi yang beranggapan bahwa guru itu berhak atau bisa mengontrol murid. Ya apa tidak Ibu Bapak? Tidak. Padahal pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, seperti tadi posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu dulu perhatikan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, maksudnya begini, seringkali Bapak Ibu itu ketika ada murid yang bermasalah misalnya, seringkali dia bilang, ayolah kamu itu gak kasihan dengan orang tuamu, kamu gak kasihan dengan Bapak Ibu guru. Jadi membuat orang merasa bersalah itu dianggap sebagai penguatan karakter. Padahal tidak. Kembali ke poin satu, bahwa yang bisa mengontrol seseorang itu ya orang itu sendiri. Mau dibuat narasi merasa bersalah sebagaimanapun, kalau si murid ini tidak mau melakukan sesuatu, dia tidak akan bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas dan nyatanya membuat murid bersalah itu malah justru akan membentuk identitas gagal pada peserta didik. Ya, Bapak Ibu guru ketika menangani masalah misalnya selalu memunculkan murid, kamu tuh sudah salah, ya. Kemudian kamu udah mau ngaku, kasihanlah temanmu, kasihan Bapak Ibu dan lain sebagainya. Maka dia ini hanya akan merasa jadi orang yang gagal tanpa punya solusi, gitu ya. Kemudian lanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu di sini sudah termasuk orang dewasa ya? Belum? Oke, kita ini sudah termasuk orang dewasa. Miskonsepsinya apa? Bahwa kita itu kadang berpikir kita ini dididik dewasa dari peserta didik kita. Maka kita punya hak untuk memaksa mereka. Padahal itu tidak benar. Karena banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, ya, sesuai dengan arahan Bapak dan Ibu guru atau paksaan dari Bapak Ibu guru. Padahal itu sesuatu yang salah. Nah, ini dia perubahan paradigma dari stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Ya, bagaimana sih stimulus respon itu? Realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Contohnya misal murid kita itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam
yatim. Sudah pasti kebutuhan mereka berbeda, terutama kebutuhan akan kasih sayang. Gitu, nanti kita bahas lagi Pak di 5 kebutuhan dasar manusia. Oh gitu ya Pak. Lanjutnya, dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, gitu ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kalau di dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita nggak bisa seperti tadi menerapkan pendapat kita atau memaksakan pendapat kita atau pandangan kita kepada orang lain. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Kita bisa memahami pandangan atau cara pandang orang lain tanpa harus memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Kemudian saya pribadi masih bingung ini kenapa kita juga dibawa ke arah sini. Saya ingin tahu dasar berpikirnya awalnya itu bagaimana, bijinya di mana, terus kenapa bisa sampai sini gitu. Jadi biar saya bingung. Kalau yang lain konsep kami kenapa kok membawa Bapak Ibu ke perubahan paradigma ya? Oke. Tadi kan ada 7 konsep di dalam budaya positif, bukan begitu? Masih ingat ya di slide awal tadi? Ya. Perubahan paradigma ini sebagai sebuah fondasi yang harus kita miliki. Paradigma agar nantinya bisa menerapkan disiplin positif yang selanjutnya. Begitu Pak. untuk di sekolah agar sekolah jadi apa gitu. Agar di sekolah ini jadi apa? Kita perlu memahami perubahan paradigma. Nah, begini, kita ini kan sebagai pendidik ya Bapak Ibu, ya. Sebagai seorang pendidik kita harus punya kompetensi sebagai seorang pendidik. Gimana kita mau menerapkan sebuah konsep kalau kita sendiri tidak tahu, tidak paham, atau bahkan tidak menguasai? Itu ya. Jadi untuk bisa menerapkan konsep budaya positif kita perlu tahu dulu, begitu. Kita perlu memahami dan perlu menguasai agar nantinya kita bisa menerapkannya. Itu Bapak. Lanjut. Oke, kalau ada pertanyaan nanti disimpan dulu ya. Oke. Kemudian lanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau menurut teori stimulus respon. Padahal kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti permainan tadi ya. Itu gambarannya tentang perubahan paradigma dari yang harus ada stimulus dulu baru ada respon. Tapi kita beralih ke teori kontrol. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa itu disiplin positif dan juga nilai kebajikan? Nah, lihat. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian kata disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Dan disiplin diri membuat orang memberi potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, mana kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi disiplin positif ini adalah sebuah usaha yang kita lakukan untuk mendapat kepatuhan, tetapi kembali lagi kepatuhan ini bukan karena paksaan, tidak, tetapi karena motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Itu adalah disiplin positif. Nah, nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Standar ukuran atau norma yang kebaikan disepakati bersama oleh
artinya apa ya Bapak Ibu? Umum. Nah, jadi nilai yang lebih luas, yang lebih umum. Nah, ini ada beberapa nilai kebersihan universal dari berbagai macam sumber. Seperti ada 9 pilar karakter, itu ya, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, dan lain sebagainya itu. Kemudian ada dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup yang meliputi 2, yaitu keterampilan hidup dan juga petunjuk hidup. Ada dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian ada peduli, penalaran, dan lain sebagainya itu. Jadi nilai ini lebih luas ketimbang sebuah peraturan begitu. Nah, di situ juga tertera profil pelajar Pancasila yang pastinya Bapak dan Ibu semua tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Nah, lantas dari semua nilai ini, nilai yang dapat kita terapkan di sekolah yang mana? Nah, nilai yang dapat kita terapkan di sekolah yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Kan ada lagunya ya? Boleh dong kita nyanyi sama-sama? Belum Wafifah dapat dipilih semua. Nah, ayo di sana ayo. Ayo, besar-besar. Ayo Bapak Ibu semua. Berdiri semua ayo. Alhamdulillah pesertanya semangat sekali ya. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akan mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah kebersihan universal yang kita terapkan. Lanjutnya, tentang motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, ini nanti yang akan banyak kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Oke, 3 motivasi perilaku manusia. Teori ini oleh Diane Rosen. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kita terhadap murid kita mematuhi peraturan itu hanya sekedar biar tidak dimarahi khalifah misalnya begitu. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan begitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, Safa bukan ranking 1 ya. Saya ingin rajin belajar biar dihadiahi berbahagia misalnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi motivasi yang ketiga ini dia sudah punya motivasi di dalam diri dia sendiri. Jadi tidak karena imbalan atau tidak karena hukuman Bapak Ibu. Gitu. Nah, teori motivasi ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu teori motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Ya. Motivasi eksternal tadi yang nomor 1 dan 2 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, dengan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kok aku dihukum khalifah apa ya? Nganggo dasi misalnya begitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan anak berpikir apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya.
mereka percaya bahwa semisal tadi Safa tidak hanya karena dia belajar itu karena ingin dapat upah dari bagian, tidak, tapi dia yakin bahwa tugas dia sebagai pelajar itu belajar, ya, gitu. Kemudian selanjutnya kita belajar membedakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Mungkin hukuman dan konsekuensi ini sudah tidak asing lagi di telinga Bapak dan Ibu guru semua. Namun ada satu hal yang saya anggap ini adalah materi baru, yaitu materi tentang restitusi. Meskipun sebagian dari Bapak Ibu saya yakin sudah ada yang tahu, ya. Nah, apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, coba kita review satu-satu. Hukuman, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya, Bu Nurjana sebagai guru piket di hari Senin, kemudian melihat Niko yang terlambat datang ke sekolah, dengan spontan Bu Nurjana meneriaki Niko, push up 50 kali, begitu. Nah, karena sesuatu yang sifatnya tidak terencana tadi itu bisa kita anggap sebagai hukuman. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya satu arah berarti hanya dari guru saja. Jadi guru dengan entengnya menghukum siswa apalah yang terlintas di kepalanya, begitu. Push up. Misalnya nanti yang terlintas skot jam, bisa saja antara siswa satu dengan siswa lain hukumannya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu hukuman yang diberikan berupa fisik atau psikis yang menyakitkan, ya. Jadi kalau hukuman itu bentuknya bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kalau seperti contoh tadi yang dilakukan Bujana kepada Niko itu sifatnya hukuman fisik. Tapi hukuman psikis yang bagaimana itu? Misalnya begini. Ini misalnya ya Bapak Ibu guru, ya. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini nggak ada yang kayak gini, ya. Ini misalnya psikis yang menyakitkan. Si Niko terlambat. Nah, Bu Nurjana karena emosi, ya. Niko ini kok setiap hari terlambat, sudah bosan mungkin, ya. Dikata-katain si Niko ini, kamu itu terlambat setiap hari, ya. Sudah pakai musuh, telat terus, welek sisa, ya begitu. Nah, itu termasuk sebuah hukuman yang berbentuk hukuman psikis yang menyakitkan. Nah, begitu Bapak Ibu. Lanjutnya, konsekuensi. Apa sih konsekuensi itu? Bedanya apa dengan hukuman? Nah, berbeda dari hukuman, kalau konsekuensi ini sifatnya terencana atau disepakati, sehingga konsekuensi ini sudah dibahas dan disetujui oleh murid maupun guru. Jadi tidak seperti hukuman. Kalau hukuman tadi kan sifatnya satu arah, hanya dari guru saja. Jadi murid tidak tahu apa sih konsekuensi, apa sih sebenarnya konsekuensi ketika saya terlambat, itu tidak tahu, ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi tadi murid ini sudah mengetahui jika terlambat konsekuensinya apa, misalnya membersihkan lingkungan sekolah atau membersihkan kelas ketika istirahat, begitu. Itu namanya konsekuensi. Dan konsekuensi ini cirinya yaitu terdapat peringatan. Jadi ada beberapa peringatan sebelum siswa ini menjalankan konsekuensinya. Misalnya begini, ketika Niko ini telat sudah 3 kali, maka konsekuensinya akan didatangkan orang tuanya di sekolah, gitu. Itu adalah bentuk konsekuensi. Lanjutnya restitusi. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik, ya, karena ini juga belum pernah saya sendiri lakukan, hanya kemarin praktek saja, begitu. Nah, saya mencoba melakukan restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak hanya
hukuman saja, nggak hanya konsekuensi saja, tetapi restitusi ini ada proses perbaikan kesalahan si murid yang membuat kesalahan tadi. Jadi dia diarahkan untuk bagaimana nanti kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Apa solusi dari permasalahanmu ini? Nah, gitu. Dan tujuannya apa? Agar nanti si siswa ini bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya sudah tidak mengulangi hal atau kesalahan yang sama lagi. Itulah restitusi. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Mari kita belajar tentang keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah ada yang pernah menerapkan keyakinan kelas di kelas maupun di mapelnya masing-masing? Oke, Bu Oliva, silakan Bu Oliva. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya itu belum mengetahui sebenarnya antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu beda atau sama begitu. Yang saya terapkan di mapel saya pribadi, mapel IPA, untuk kita membuat kesepakatan kelas. Ya, misalkan kita tidak boleh makan di dalam kelas, tidak disuruh begitu. Nah itu termasuk keyakinan kelas atau kesepakatan? Saya belum tahu ke arah situ. Nah itu, terima kasih. Terima kasih Bu Oliva, luar biasa. Ternyata Bu Oliva sudah menerapkan kesepakatan kelas. Tadi Bu Oliva juga tanya, apakah kesepakatan kelas ini sama dengan keyakinan kelas? Nah, sekarang saya coba tekankan sekali lagi. Bu Oliva tadi salah satu bunyi dari kesepakatan kelasnya dilarang membawa HP, tidak boleh memakan jajan di kelas, gitu ya Bu ya. Nah, sama nggak sih keyakinan kelas itu dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, budaya maupun agama. Jadi kalau menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada dua poin yang bisa kita garis bawahi Bapak Ibu. Adanya nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal dan juga bukan merupakan serangkaian peraturan. Gitu ya. Jadi tadi Bu Oliva menyampaikan, saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Bunyinya bagaimana? Dilarang membawa HP, tidak boleh makan jajan di dalam kelas. Gitu. Masih menggunakan kalimat-kalimat perintah, kalimat negatif. Nah, begitu. Jangan, dilarang, tidak boleh, harus. Nah, itu masih menggunakan tipikal kalimat negatif Bapak Ibu. Sedangkan di dalam keyakinan kelas itu tidak dianjurkan untuk menggunakan kalimat negatif. Nah, seperti tadi nilai-nilai kebajikan harus memuat nilai-nilai kebajikan yang di dalam keyakinan kelas itu kita tuangkan ke dalam kalimat-kalimat yang sifatnya positif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk Bu Nur Khalifah tadi ternyata berbeda. Bedanya kalau kesepakatan kelas tadi masih berupa peraturan, sedangkan keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak yang memuat nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nah, begitu. Baik, kita lanjut lagi ya. Ya, keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu guru. Ya, yang penting disepakati dan menumbuhkan motivasi di dalam diri peserta didik. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas dalam surat
Jadi semua warga di dalam satu kelas itu harus terlibat, baik guru maupun murid. Jadi semua sepakat, nggak ada yang misalnya kemarin saya nggak masuk kok, berarti saya tidak menyepakati kan begitu jadinya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu begitu. Jadi ditinjau setelah dilaksanakan keyakinan kelas, oh ternyata ada hal yang masih perlu ditambahkan atau disepakati lagi misalnya gitu. Nah dari keenam proses ini bisa saya tarik kesimpulan ada 3 langkah dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu tidak hanya yang bisa membuat tidak hanya wali kelas saja ya, tapi guru maupun juga bisa membuat keyakinan kelas begitu. Nah, yang pertama langkahnya yaitu silakan Bapak Ibu menampung surat pendapat dari siswa ya. Surat pendapat tentang apa? Tentang peraturan kelas. Misalnya begini, anak itu kan kalau kita berikan pemahaman seperti ini pakai nilai-nilai universal dan lain sebagainya, pasti anak-anak bingung. Nah caranya gimana ya, kita surat pendapat tentang apa sih aturan di dalam kelas kita gitu. Misalnya Bu tidak boleh mencoba, Bu harus menjaga kebersihan, itu kan masih berupa kalimat negatif ya. Nah masih ada dilarang, harus, dan lain sebagainya itu. Nah langkah yang kedua adalah mengubah dari kalimat negatif tadi menjadi kalimat yang positif gitu, dan juga punya nilai universal. Misalnya dilarang apa ya tadi, dilarang membuang sampah sembarangan, itu bisa kita masukkan ke dalam nilai universal menjaga kebersihan gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu setelah terbentuk tadi, silakan Bapak Ibu guru tempelkan di dalam dinding kelas agar anak senantiasa ingat. Nah, ini dia contoh peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, di dalam keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa menggunakan kata tanggung jawab. Tanggung jawab ini sebuah nilai universal, jadi sifatnya lebih luas atau lebih abstrak. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, Bapak Ibu guru di dalam keyakinan kelas bisa menuliskan menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, contoh keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, begitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelasnya bisa saja keselamatan dan juga menghormati orang lain. Itu contoh ini contoh bagaimana mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif atau menjadi keyakinan kelas. Nah sekarang kita praktek. Kita praktek membuat keyakinan kelas. Kalau kita punya peraturan dilarang merokok, tidak boleh mengejek teman, jangan membuang sampah sembarangan. Ini kan masih berupa kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Nah kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Coba kalau yang dilarang merokok, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Itu contohnya yang pertama dilarang merokok itu kontekstual ya. Keyakinan kelasnya kesehatan. Keyakinan kelasnya kesehatan. Nah, ini kan kita tadi praktek kita sebagai satu kelas kayak gurunya, panjenengan ini muridnya. Ya, jadi ini kelasnya KTT kelas tua ya. Nah, dilarang merokok. Benar nggak keyakinannya tadi? Nah, menjaga kesehatan. Dan yang kedua, tidak boleh mengejek teman. Berlihat sebelum berlihat. Tidak boleh mengejek teman. Contohnya itu Bu, ya tidak boleh mengejek teman, tentunya harus menghargai temannya. Menghargai teman. Biar aku terlalu
berpendapat bahwa tidak boleh mengejek teman ya, dalam kelasnya itu saling menghargai gitu ya. Benar nggak sih? Oke, saling menghargai atau saling menghormati. Ini yang ketiga, jangan membuang sampah sembarangan. Coba Pak Jatulan. Jalan bersihan. Menjaga kebersihan, benar nggak sih? Oke, betul ya. Jadi sampai sini sudah bisa menangkap pemahaman tentang keyakinan kelas ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya. Nah, selanjutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia 5 posisi kontrol. Itu tadi kan ada beberapa peraturan tadi ya. Itu saya tanyakan implementasinya. Bagaimana cara Bapak Ibu membuat anak itu tanpa distraksi itu, bukti nyatanya sampai sekarang. Terima kasih. Baru mau mulai. Gitu ya. Ini sekali dijawab dengan pertanyaan dari Bu Khalifah, benar ya Bu Sena ya? Kok kita diberi materi seperti ini kayak di opo gitu ya? Prakteknya itu gimana? Apa materi-materi tolong kan gitu ya? Di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa tujuan kami berdua mengadakan disertasi ini yang pertama penyebaran pemahaman. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus paham terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan, teorinya apa, gitu ya, agar kita bisa mengimplementasikan. Kalau teori kita nol, apa yang ingin kita implementasikan? Nah, begitu. Kalau kita belum punya pengetahuan itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini, kami harap ini bisa diterapkan di kelas dan juga di sekolah kita. Gitu. Harapannya begitu. Jadi harapan itu kan kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Betul atau tidak, Bapak? Apalah arti saya ya kalau tidak ada Bapak Ibu semua. Jadi saya perlu atau kami perlu berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu semua untuk mewujudkan apa yang sudah kami rencanakan, gitu ya. Jadi kita harus saling memotivasi dan juga harus saling berkolaborasi, gitu ya Pak ya. Nah, untuk bagaimana tadi caranya melaksanakan, nanti kita simpan pertanyaan itu di akhir karena masih ada teori yang masih ada kaitannya dengan serangkaian teori yang sudah saya paparkan tadi. Nah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Abdul. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Ministro. Saya disuruh pada saja. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, kira-kira kebutuhannya dikumpulin juga Ya, makan, minum, tidur. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi jasmani, rohani, dan dasarnya bahkan kebutuhan manusia secara rohani terima kasih untuk tangan berhubungan pada di teori di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya ketika kita menemukan peserta didik yang bermasalah pasti mempunyai kebutuhan itu sendiri, yaitu 5.
Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, dari 5 ini biasanya kalau kita menemukan peserta didik yang masalah, pasti dia ingin itu salah satu ini pasti dia membutuhkan. Jadi entah itu dari kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini menentukan salah satu apa yang disampaikan oleh Pak Anton dan Mas Sogan, kolaborasi ternyata cocok. Ya. Yang kedua yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi diakui dan keterampilan kita didengar dan dimiliki dan memiliki rasa harga diri. Ya sebenarnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang selanjutnya yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seperti di sini senang sekali tadi ada tertawa dan bermainnya tepuk-tepuk tangan. Dan selanjutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi dan memiliki pilihan. Ini ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan memeluk. Doni yang sering kali minta akan menyampaikan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan tadi? Kira-kira Bapak Ibu jika menjadi Ibu Ambar maupun Bapak Ambar, kira-kira apa yang akan dilakukan? Bu Siti Hayati bisa mendekati anak yang itu meminta makan siang, mereka dengan paksa. Menasihati anak untuk mungkin sadar bagaimana ya, agar ini jangan memaksa minta makan siang. Itu kalau saya. Pak Artono jika mempunyai namanya Pak Ambar ya. Jika saya menjadi Pak Ambar tadi, gini, kalau saya itu mungkin anak yang bernama Doni kita tanya permasalahannya kok sampai minta pada salah paksa dengan anak lain. Kalau memang itu si Doni karena memang tidak diberi bekal atau dari ke orang tua yang mungkin kondisinya juga tidak ada, mungkin kita bisa mengajak anak-anak tadi untuk bersedekah pada Doni dan nanti membagi makanan yang dibawa teman-teman tadi, jadi enggak Doni juga merasa sampai memaksa untuk meminta. Terima kasih. Begitu Pak sama Pak Anton dan Pak Hayat. Jadi menurut kasus ini kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh Doni, kebutuhan apa. Tadi sudah dijelaskan ada 5 yaitu kasih sayang dan terakhir yaitu kebebasan dia. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut.
Yang pertama, apabila jawaban punya karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dua, apabila jawabannya karena ia senang temannya, jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawabannya karena ia merasa hebat, karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya, kebutuhan adalah penguasaan, pengakuan atau kemampuan. Yang keempat, apabila jawabannya karena ia bosan dengan bekal yang orang tuanya bawakan, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima yaitu apabila jawabannya karena ia iseng saja dan menikmati ekspresi wajah temannya, yang kesal karena diberi makanannya, kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Posisi kontrol. Kita sebagai pendidik atau guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang pernah kita lakukan atau peserta didik dari 5 posisi ini yang sering kita pakai untuk peserta didik, kira-kira posisi yang mana? Penghubung. Ada yang lain? Bisa lebih dari satu. Bisa, semuanya juga bisa. Ya bisa jadi dari dulu sebagai teman, tergantung kondisi anaknya bagaimana. Terus kemudian memantau. Ini yang Pak Sopan terkenal dengan status Sebetulnya ini posisi kontrol kan tidak tertahan. Jadi kita saat ini di posisi kasus ini, kasus A, kita berfungsi sebagai apa? Sebagai penghubung atau sebagai peserta bersama pemantauan. Idealnya kita sebagai guru sebagai pergerakan individualitas kita, ada emosi kita, posisi kita, yaitu karena kita di posisi hukum, kadang-kadang kita membuat rasa bersalah. Tapi saya saat ini idealnya sering di posisi pemantau dan evaluasi. Terima kasih Pak. Iya. 5 posisi kontrol guru yaitu pendukung. Kalau kita sebagai pendukung, jika ada peserta didik yang salah, tanpa basa-basi langsung kita dukung, tanpa ada keterangan, tanpa ada alasan tersebut. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Bagaimana kita membuat peserta didik kita jika melakukan kesalahan, dia itu seperti merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Jika ada peserta didik kita yang salah, bagaimana kita berdialog dengan dia, ibaratnya kita di posisi sebagai teman, yaitu pemantau apa tadi yang dikomparkan atau diberikan oleh Pak Sopan sebagai pemantau, ngawasi saja, evaluasi dan bagaimana. Dan yang terakhir itu manajer. Motivasi ini ada tabel ya. Jika kita ini jadi pendukung, jadi pembuat orang bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di sini ada tabel yang keterangan identitas gagal, perilaku kontrol negatif, dan identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif atau kontrol diri. Jika kita sebagai pendukung, guru berbuat dengan cara menunjuk, menyakiti, menyindir, ya, dengan perkataan kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kamu suruh berlari keluar lagi 100 kali atau sampai 700.000 kali, dan hasilnya nanti peserta didik akan memberontak ketika menyalahkan orang lain. Jadi dia disimpan sebagai momen sesuatu yang menyakiti oleh guru tersebut. Murid berkata saya tidak peduli, ya, karena istilahnya menyimpan sesuatu atau balas dendam. Bahwa pada muridnya adalah mulai saat berulang kali perilaku menjadi agresif, tidak terima. Jika kita posisi kontrol kita sebagai pendukung, kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Makanya kadang ada murid yang ketika sudah lulus sekolah tidak hormat kepada guru karena memang mempunyai suatu momen
Yang kedua, jika kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, apalagi ditujukan oleh kepada semuanya. Guru berkata, kamu sudah mengingatkan bapak ibu dengan kesalahan yang dia lakukan. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ini juga berarti secara tidak langsung kita memberi suatu pelajaran bagaimana cara peserta didik itu bisa lihat dalam berbohong tanpa kita sadari. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid yaitu rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga karena merasa dipermalukan oleh gurunya. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas seperti tadi, yaitu sebagai jika guru sebagai penghukum. Nah ini yang aktivitas berhasil atau sukses perilaku kontrol positif yaitu membuat alasan untuk membuatkan alasan-alasan untuk muridnya sendiri, alasan yang bisa diterima, yang bisa bukannya kita membela tapi memberikan kesempatan pada peserta tersebut. Guru berkata, tahu kan untuk bapak ibu yang sudah nanti bapak ibu bantu dan bereskan. Ini memberikan kesempatan kepada peserta kita tidak langsung kita sebagai posisi penghukum dan membuat merasa bersalah. Hasilnya ketergantungan kepada bapak ibu guru karena merasa tidak ada apa-apa. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Dampak pada murid yaitu tergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid mengatakan guru sebagai orang penting adalah dunia berkualitas. Yang keempat yaitu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Biasanya pemantau ini selalu melakukan observasi terhadap peserta didik. Guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang akan melakukan, apa yang akan terjadi sekarang. Dia hanya menceklis sebuah lembar yang berisi tentang ketentuan-ketentuan jika murid merasa bersalah. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi, kalau tidak berarti tidak akan berbuat baik. Murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Berarti dia melakukan kebaikan dalam arti ingin mendapatkan imbalan. Dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman jika melakukan kesalahan atau kebaikan. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas. Yang terakhir yaitu kita sebagai manajer. Nah, di sini manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ada lagi pembahasannya itu segala institusi. Ya, guru berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu yakinkan, kamukah akan memperbaikinya? Kalau kamu perbaiki, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Hasilnya yaitu menguatkan watak atau karakter peserta didik jika peserta didik tersebut melakukan kesalahan. Murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan mungkin keyakinan kelas yang sudah dibuat atau kesepakatan kelas. Dampak pada murid mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik tanpa harus disuruh dan menitik beratkan pada penghukum, merasa malu, teman dan ingin mendapatkan imbalan. Yang terakhir yaitu kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dari 5 kontrol posisi kontrol kita sebagai guru, kira-kira nanti bapak ibu yang ingin terapkan jika ada peserta didik yang mempunyai kesalahan atau bersalah dalam kelas maupun dalam yang tidak berada di sekolah, kira-kira akan pilih yang mana nih? Dengan keterangan Bu Jana mau pilih yang mana? Dengan apa yang saya sampaikan, kira-kira Bu Jana mau memilih 5 pos kontrol
sekolah kita melakukan pendekatan, anak juga menerima, nanti dia juga kalau dikasih masukan akan menerima masukan dari guru. Terima kasih. Pak Kekelan kira-kira manajer. Kalau saya jadi ada pelaku kontrol negatif, juga ada pelaku kontrol positif. Jadi hanya untuk yang negatif saja atau positif saja. Saya memilih untuk yang membuat orang merasa bersalah dan juga memantau. Itu yang saya pilih. Karena jadi kalau untuk merasa bersalah, jadi seorang siswa itu punya kesadaran, jadi dia punya kesadaran sendiri apa yang bisa ternyata kenapa dia salah. Terus sebagai pemantau, jadi sebelum kita bertindak untuk menangani sesuatu, jadi kita tidak sebagai pemantau kita pantau dulu apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk siswa kita. Tangan buat Pak Jaka dan Bu Nur Jaya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini nanti akan apa yang tadi sudah dijawab oleh Pak Daklan dan Bu Jana Bu Nuryati. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab jika pada murid tersebut melakukan kesalahan. Segitiga restitusi. Melalui restitusi guru dapat satu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua yaitu membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu memberikan penawaran dan bukan paksaan. Ada 3 langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jika kita menemui suatu masalah atau suatu peserta didik melakukan kesalahan, langkah yang pertama yaitu kita bisa menstabilkan identitas. Jadi kita ajak berdialog oleh peserta didik tersebut dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan agar peserta didik tersebut tidak merasa terpojok, tidak merasa dimarahi, dan dia akan berdialog dengan kita dengan enjoy atau dengan kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya dengan kalimat seperti ini, kamu tentu punya alasan dalam melakukan itu. Jadi ketika peserta didik melakukan kesalahan pasti ada dasarnya, yaitu sesuai dengan 5 kebutuhan manusia tadi. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setelah kita menstabilkan identitas, terus kita mengetahui yaitu dengan cara validasi tindakan yang salah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan seperti yang Bu Maisal sudah dibahas, yaitu menanyakan keyakinan. Jika sudah tahu kesalahannya, apa alasannya, maka yang terakhir adalah hanya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati jika kamu melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu ingin menjadi seperti apa? Karena apa? Di sini antara guru dan peserta didik sudah membuat keyakinan kelas, dan jika ada peserta didik yang salah dengan cara segitiga restitusi ini, dia akan merasa diterima oleh peserta didik yang lain atau guru tanpa dia merasa terpojok atau malu dan tidak mempunyai memori yang tidak menyenangkan oleh Bapak Ibu guru. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu guru? Baik Bapak Ibu, setelah kita tadi berdiskusi dan juga belajar tentang bagaimana konsep-konsep dalam budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah, ya. Kali ini kami CDP dari angkatan 11 akan membagikan pengalaman kami dalam menerapkan budaya positif.
Ini penerapan budaya positif dalam bentuk keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas 7 kemarin di awal-awal pembelajaran, sehingga mereka masih menggunakan seragam merah putih dari SD. Apa sih yang saya lakukan kala itu? Bagaimana langkahnya untuk membuat keyakinan kelas? Ada 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama, saya melaksanakan curah pendapat. Jadi anak-anak kelas 7 kalau saya langsung mengarahkan untuk membuat sebuah keyakinan universal, pasti mereka nggak tahu dong. Nah, gimana caranya? Yaitu yang pertama, melakukan kegiatan curah pendapat. Jadi peserta didik ini saya beri instruksi untuk anak-anak apa sih peraturan yang harus ada di kelas kita gitu ya, untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman untuk kalian di sekolah kita. Nah, mereka berpendapat, Bu, dilarang itu Bu buang sampah sembarangan, Bu harus mengerjakan PR. Jadi kalimatnya masih berupa kalimat negatif atau masih berupa peraturan-peraturan. Dari situ kemudian langkah kedua, yaitu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Dari yang tadi dilarang membuang sampah sembarangan, bisa berubah menjadi menjaga kebersihan. Kemudian dilarang mencontek Bu, gitu ya, bisa berubah menjadi menjaga kejujuran dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, menyemangati keyakinan kelas. Jadi kita kalau ini dilakukan boleh dengan berbagai macam versi dari Bapak Ibu guru semua. Kalau saya di sini kemarin itu saya tuliskan di dalam sebuah kertas dan kemudian saya tuliskan keyakinan kelasnya dan juga masing-masing anak dan juga saya sendiri sebagai gurunya ikut membubuhkan sebuah tanda tangan yang artinya kami sudah menyepakati dan meyakini keyakinan kelas yang sudah kami buat, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Mulim tadi. Gimana sih langkah melakukan restitusi? Apa sih segitiga restitusi itu? Kemudian tujuannya apa? Nah, ini sudah saya praktekkan di 2 kasus kemarin. Kasus pertama ini anak yang menggunakan make up berlebihan di sekolah. Nah, kemudian yang kasus kedua, Reza memotori jilbab titik dengan tinta ballpoint-nya. Nah, langkahnya masih sama. Ada 3 langkah di dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menjudge anak itu, kamu bersalah, kamu kamu sudah menyakiti temanmu, gitu. Tidak, tetapi kita stabilkan dulu identitasnya bahwa kalau di sini di kasusnya Amel ini, gimana cara saya menstabilkan identitasnya Amel? Saya bilang kepada Amel, wajar kalau perempuan itu ingin tampil cantik. Nah, saya bilang begitu ke Amel. Karena apa? Amel ini suka bermake up ternyata. Nah, kemudian saya ke langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya validasi lagi, Amel, apakah tadi benar kamu lihat kamu menggunakan lipstick, kemudian eyeliner dan juga maskara di sekolah? Ternyata Amel mengiyakan, iya Bu, betul. Kemudian gimana saya memvalidasi kesalahannya Amel ini? Boleh sih kamu menggunakan make up, tetapi tidak di sekolah. Boleh di sekolah menggunakan make up, tetapi di event-event tertentu ketika sekolah mengizinkan siswinya untuk ber-make up seperti itu, misalnya di karnaval atau kegiatan kartinian gitu. Nah, kemudian di langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya langkah segitiga restitusi ini tidak akan bisa kita lakukan ketika kita tidak atau belum bentuk sebuah keyakinan kelas. Oleh karena itu, langkah pertama yang saya anjurkan yaitu harus membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu sehingga kita bisa melaksanakan restitusi ini. Saya menanyakan kepada Amel, dia masih ingat
berlatih make up, jadi dia ingin melatih bakatnya itu di event-event sekolah tertentu seperti karnaval atau di kegiatan kelas meeting ya, kalau ada lomba make up dan sebagainya itu begitu. Jadi di sini kita sebagai manajer mengarahkan siswa untuk dapat mencari solusi atas permasalahannya tadi. Dengan tujuan apa? Menguatkan karakter mereka agar mereka bisa kembali ke kelompoknya mereka. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada praktek restitusi ya, menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dari Bapak Abdul Munir. Ada dua kasus juga. Kasus yang pertama karena Sofi datang terlambat, dan juga kasus yang kedua yaitu Alvin tertidur saat jam pelajaran, Bapak Ibu. Nah, jadi hampir sama setiap langkah restitusinya. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Harapannya seperti tadi, anak ini bisa mandiri dan juga bertanggung jawab, bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika anak ini menghadapi sebuah permasalahan, kita upayakan kita punya posisi sebagai seorang manajer, ya, bukan lagi kita sebagai penghukum, bukan lagi kita sebagai teman ataupun sebagai pemantau, ya, tetapi idealnya kita ini bisa melaksanakan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya apa? Ini melalui langsung ini bisa di scan ya. Untuk bisa berhadir dan versi silakan scan barcode di bawah ini, bisa dijawab atau
juga refleksi kegiatan diseminasi budaya positif yang kami sampaikan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan. Tadi ada satu pertanyaan yang saya skip dari Bu Kolifah. Mau dibawa kemana sih sekolah kita dengan adanya diseminasi itu? Apa harapannya? Tujuannya apa? Terus aksi nyatanya itu apa? Gitu ya. Nah, tadi kan sudah ada konsep budaya positif yang sudah kami sampaikan. Harapannya seperti tadi, Bapak Ibu guru memiliki pemahaman yang sama tentang budaya positif yang nantinya akan kita jadikan bekal untuk kita implementasikan dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian apa sih bentuk nyatanya? Bentuk nyatanya seperti tadi ada keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu guru bisa menumbuhkan motivasi intrinsik anak melalui keyakinan kelas. Kemudian selain keyakinan kelas ada juga tadi segitiga restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi. Sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus paham dulu posisi kita sebagai guru ini berada di posisi mana. Idealnya kita sebagai seorang guru ini harus berada di posisi seorang manajer. Jadi bukan lagi penghukum, bukan lagi membuat merasa bersalah, bukan lagi sebagai teman, bukan lagi sebagai pemantau, tetapi sebagai manajer. Itu yang kami harapkan bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas maupun di dalam sekolah kita pada umumnya. Gitu. Kemudian juga tadi ada segitiga restitusi, ya. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi ketika kita ini sudah membentuk keyakinan kelas. Kalau kita belum membentuk keyakinan kelas, maka segitiga restitusi ini yang belum bisa kita terapkan dengan efektif, gitu Bapak Ibu. Jadi apa aksi nyata kita tadi? Bapak Ibu guru bisa mengembangkan atau menggali motivasi intrinsik dari peserta didik melalui beberapa metode membuat keyakinan kelas, kemudian menetapkan atau melaksanakan restitusi, ya. Kalau selama ini kita menangani masalah anak itu hanya sebatas kita sebagai tadi Pak Sofyan pemantau, saja kamu melanggar apa ini konsekuensinya ini tidak dijalankan. Tapi harapannya dari pemantau tersebut kita bisa menaikkan level kita menjadi seorang manajer, gitu. Jadi manajer ini saya harap saya gambarkan sebagai posisi kontrol yang paling sempurna, gitu. Jadi tidak hanya kita saja yang memberikan solusi, kita saja yang punya konsekuensi, tapi murid juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu ya, teman-teman ya. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang menambahi atau bertanya lagi? Sudah? Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan lagi, ini terakhir dari saya harap, saya sangat-sangat berharap Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu ya Bapak Ibu. Baik, sekian dari saya. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Pak Abdul. Yang dari kami, saya Abdul Munib dan Bu Siti Maya Saroh atas pemaparan diseminasi budaya positif modul 1-4. Semoga kita menjadi pendidik yang memberikan sesuatu yang positif terhadap peserta didik kita dan menerapkan untuk kemajuan SMP negeri tingkat
ini dia itu SMP Negeri 3 1 anak besar. Terima kasih.